Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan alat peraga yang dinamakan Funmed Poly. Nah, kelompok 1 ini beranggotakan ada Wangi Uljanati Hamid dan Indah Aulia Puspita dan juga Hanifah Nabiur Rahma. Alat peraga Funmed Poly ini dimainkan seperti halnya permainan monopoli biasa. Permainan ini menggunakan spin sebagai dadu dan dikemas secara lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk dibuat, dipahami, dan dimainkan. Nah, alat peraga yang digunakan untuk membuat Funmed Poly ini yang pertama ada kardus untuk alas. Bisa memakai bahan yang lain juga. Terus yang kedua ada karton. Yang ketiga ada kertas warna. Yang keempat ada double tip atau lem. Yang kelima bisa menggunakan gunting atau cutter. Nah, untuk cara membuatnya, yang pertama kita itu akan membuat papan monopolinya. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama, tempelkan karton pada barang yang akan dijadikan alas. Nah, biasanya kardus, styrofoam, atau bisa juga yang lainnya. Yang kedua, ukuran alas 25 cm dikali 25 cm dan bisa juga lebih besar dari itu. Terus yang ketiga, buat kotak-kotak menggunakan kertas warna dengan ukuran 3 cm dikali 4 cm untuk ditempelkan di atas alas. Lalu selanjutnya, kotak-kotak yang berisikan informasi berkaitan dengan bangun ruang bisa ditempelkan kembali kertas warna yang lain yang sudah dibuat atau dibentuk. Nah, yang terakhir, desain monopoli dengan semenarik mungkin. Nah, selanjutnya cara membuat kartu. Di sini kita gunting kertas kartonnya dengan ukuran 4 cm dikali 6 cm. Selanjutnya, bedakan kartu. Mana kartu kesempatan dan juga mana kartu tantangan. Nah, isi kartu kesempatan dengan hal-hal yang menarik, sedangkan isi kartu tantangan dengan menggunakan soal-soal. Nah, bagaimana sih cara membuat spin untuk jadi pengganti dadu? Yang pertama, tempelkan karton pada alas spin. Cari desain untuk membuat spin. Desain spin semenarik mungkin. Lalu, print desain dan tempelkan pada alas. Tempelkan spin pada papan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wangi Uljanati. Di sini saya akan memaparkan tentang aturan permainan dan cara memainkan Funmed Poly. Nah, Funmed Poly ini terdiri dari dua objek. Yang pertama papan permainan dan spin. Spin ini berguna sebagai pengganti dadu. Untuk aturan permainannya sendiri tidak jauh berbeda dengan permainan monopoli biasa, begitupun cara memainkannya. Permainan yang pertama, ada dua subjek dalam permainan ini, yaitu pemain atau player dan pengamat atau observer. Pemain yang memainkan permainan, sedangkan observer sebagai pengamat permainan. Yang kedua, Funmed Poly ini bisa dimainkan secara individu ataupun kelompok dengan maksimal 6 pemain. Nah, permainan ini tidak bisa dimainkan oleh terlalu banyak pemain supaya waktu yang dibutuhkan untuk bermain bisa lebih singkat. Ketiga, permainan diawali dari garis go dan diakhiri dengan dari garis go juga. Keempat, pemain tidak boleh membuka catatan atau buku pelajaran selama permainan berlangsung dan hanya diperbolehkan membuka buku untuk menulis kotretan saja. Memainkannya yaitu yang pertama, putar jarum pada spin lalu melangkah sesuai yang ditunjukkan oleh jarum. Kedua, jika menempati tempat kesempatan atau tantangan, maka harus mengambil salah satu kartu kesempatan atau tantangan dan menyelesaikan kuis yang tertera pada kartu. Ketiga, jika menempati tempat go into a trap, maka pemain harus menempati tempat you are trap. Keempat, jika menempati tempat you are trap, maka pemain tidak diizinkan memutar spin selama 2 kali. Kelima, jika menempati tempat go anywhere, maka pemain diperbolehkan untuk menempati tempat di mana saja. Dan keenam,
Pemenang ditentukan dengan cara siapa yang pertama kali melewati garis awal atau melalui garis awal setelah 2 atau 3 kali putaran sesuai dengan putaran yang ditentukan atau disetujui atau disepakati pada awal permainan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. peraga matematika Van Montgomery. Yang pertama, kelebihannya itu bersifat fleksibel karena permainan ini memiliki aturan dan cara permainannya. Permainan ini pun bisa menentukan menang atau kalah para pemain. Dan yang kedua ini bersifat alternatif kuis. Karena di dalam permainan ini terdapat banyak kuis matematika yang bertentangan tentang bangun ruang.
Jadi jika guru dan dosen memiliki siswa atau mahasiswanya memiliki kebosanan dalam pembelajaran, permainan ini bisa dipakai untuk alternatif kuis. Jadi mereka tidak mudah bosan dan daya tarik mereka terhadap matematika lebih senang. Untuk yang ketiga itu metode pemahaman peserta didik terhadap materi. Materi ini itu tentang bangun ruang dan pasti banyak sekali siswa dan siswi menjadi lebih paham tentang bangun ruang dan mereka pun tidak bosan ketika diajarkan oleh gurunya. Dengan permainan ini mereka akan lebih mencari tahu dan lebih memahami tentang bangun ruang tersebut. Untuk kekurangan di Fun Math Poly ini, poin yang pertama yaitu jumlah soal yang terbatas. Jadi, di Fun Math Poly ini hanya memiliki 10 soal. Kenapa kita memiliki 10 soal? Karena di permainan ini hanya memiliki 2 putaran untuk memenangkan permainannya. Selanjutnya, ada poin yang kedua yaitu pemain bisa mendapatkan keberuntungan dan kegagalan. Nah, untuk keberuntungan ini dia bisa mendapatkan kemana saja dan untuk kegagalannya dia bisa mendapatkan yaitu masuk ke trap atau kita bisa sebut seperti permainan Monopoly biasanya yaitu masuk penjara. Jadi dia bisa gampang untuk memenangkannya dan dia juga bisa sulit untuk memenangkannya. Jadi tidak hanya untuk keberuntungan dalam soalnya saja, tapi dari tata permainannya pun harus ditelitikan. Dan yang ketiga yaitu tidak bisa dimainkan terlalu banyak pemain. Nah, karena soalnya hanya terbatas, jadi tidak bisa bermain banyak-banyak seperti sekelas bermain bersama, itu tidak bisa. Paling maksimal 5 sampai 4 orang dan bisa bermain banyak-banyak.